Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Wibit Ardinata dari program studi Informatika Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Agendaku, Aplikasi Manajemen Tugas Berbasis Mobile. Oke, dari yang pertama, analisis permasalahan. Di sini, permasalahan yang saya angkat adalah para mahasiswa dan pekerja profesional itu sering melupakan tugas akibat tenggat waktu yang bertumpuk. Jika menggunakan aplikasi konvensional yang ada, dirasa terlalu lambat dan rumit karena mengharuskan pengguna tuh mengisi form input yang terlalu panjang, seperti tanggal, waktu, kategori, dan prioritas secara manual. Untuk rumusan masalah yang saya dapat, bagaimana merancang aplikasi mobile, manajemen tugas yang intuitif dan responsif. Yang kedua, bagaimana mengamankan sesi autentikasi user dengan JWT. Bagaimana mengirimkan notifikasi pengingat otomatis terjadwal secara offline. Dan bagaimana mendeteksi jadwal, kategori, prioritas, dan subtugas secara instan. Untuk analisis kebutuhan, kita bagi menjadi dua, fungsional dan non-fungsional. Untuk fungsional, yang pertama, itu registrasi dan login aman menggunakan JWT. Yang kedua, CRUD tugas, judul, prioritas, kategori, dan status. Yang ketiga, manajemen subtugas yang dinamis. Yang keempat, NLP Smart Detector dengan mengisi form instan lewat ketikan teks judul. Yang kelima, kalender bulanan interaktif. Yang keenam, pengingat lokal terjadwal di perangkat. Yang ketujuh, edit profile dan foto avatar custom. Untuk kebutuhan non fungsional, yang pertama itu adalah portabilitas, berjalan lancar di Android dan iOS dengan menggunakan Expo XDK 54. Yang kedua, keamanan, enkripsi password dengan PyCrypt. Yang ketiga, performa, loading di bawah 1 detik dengan dibantu caching React query. Yang keempat, UX-nya premium, menggunakan skeleton loader, micro animation, dan auto hide navigation bar. Yang kelima, resistensi. Token dan data preferensi disimpan di async storage. Masuk kepada referensi desain, survei, dan observasi. Untuk referensi desain, saya mengambil dari Todoist dan Google Task. Untuk dari Todoist, mereka memiliki NLP bahasa Inggris yang baik, namun fitur NLP bahasa Indonesia sangat terbatas. Fitur notifikasinya pun berbayar. Untuk Google Task, memang sangat ringan dan gratis, namun fiturnya terlalu minimalis. Tidak ada kategorisasi berwarna dan penanggalan bulanan yang lengkap. Untuk observasinya, pengguna itu menginginkan pencatatan secepat mungkin. Fitur Smart Detector NLP di agendaku memangkas waktu for input hingga 50%. Setidaknya itu sampai pengujian. Masuk kepada timeline proyek. Dari yang pertama itu analisis dan desain tema, wireframe, dengan progres statusnya 100% pada minggu pertama dan 2. Untuk perancangan sistem ERD dan setup database, progresnya 100% pada minggu 3 dan minggu keempat. Implementasi backend, REST API dan JWT 100% selesai pada minggu kelima dan 7. Implementasi frontend, UI React Native 100% selesai pada minggu 8 sampai 10. Integrasi dan pengujian uji Android, saya menggunakan emulator Android Studio dengan progres statusnya 100% pada minggu 11 dan 12. Ini adalah low fidelity wireframe yang saya buat di Figma. Oke, ini adalah mobile UI yang saya uji di Android Studio dari mulai form login, register, dashboard, tugas, tambah tugas, dan filter tugas. Ada kalender, profile dan pengaturan,
serta edit profile. Untuk integrasi API klien dan autentikasi JWT, kita bisa lihat di sini pada line 3 sampai 6, kita import libraries menggunakan Axios untuk request HTTP, Async Storage untuk menyimpan lokal dan base URL sebagai alamat server backend. Untuk inisialisasi API client, kita bisa lihat pada line 8 sampai 11, membuat instant Axios dengan base URL server dan timeout 60 detik. Pada line 14 sampai 23, kita melakukan request interceptor. Ini berfungsi sebagai pengecek sebelum request dikirim. Aplikasi mengambil token dari Async Storage dan menambahkannya ke header bearer token jika pengguna sudah login. Pada line 26 sampai 34, ini adalah response interceptornya. Ini berfungsi sebagai pengecek setelah server merespons. Jika muncul error 401, unauthorized, aplikasi otomatis menghapus token dan data pengguna agar akun keluar logout demi keamanan. Ini adalah skema relasi database-nya. User dengan relasi one to many kepada kategori. Satu user dapat memiliki banyak kategori tugas custom. User dengan task itu memiliki relasi one to many. Satu user dapat mengelola banyak tugas. Kategori dan task itu memiliki relasi one to many. Satu kategori custom dapat memayungi banyak tugas. Untuk task dan subtask itu memiliki relasi one to many. Satu tugas utama itu dapat dibaca menjadi banyak item subtugas. Cascade delete. Terima kasih semuanya. Mari kita lanjutkan ke demo aplikasi. Dan kita sudah masuk pada halaman register. Di sini kita langsung saja membuat akun dengan mengisi nama lengkap, email, dan password. Password di sini minimal 6 karakter ya. Langsung saja kita buat akun. Di sini akun berhasil dibuat. Kita langsung diarahkan ke menu login. Di sini kita bisa mengisikan email yang telah kita gunakan tadi. Lalu kita masuk. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam aplikasinya. Pada halaman pertama adalah halaman dashboard. Di sini akan menampilkan header dengan greeting Halo Ardinata. Itu sesuai username saya yang saya gunakan waktu membuat akun tadi. Ada juga foto profile. Terus di bawahnya ada statistik card. Di bawahnya ada card mendekati deadline. Tugas-tugas yang mendekati deadline akan masuk pada card ini. Di bawahnya lagi ada agenda hari ini. Tugas-tugas yang ada pada hari itu atau hari ini itu akan masuk ke dalam card ini. Di bawahnya lagi ada progres belajar. Di sini dibagi menjadi 3, 25%, 50%, dan 100%. Setiap progresnya akan memiliki tampilan tooltip yang berbeda. Kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Oke, halaman berikutnya adalah halaman tugas. Di sini ada search bar, filter menu, dan status bar. Status bar dibagi menjadi 4. Ada semua untuk melihat semua tugas berjalan, untuk melihat tugas yang sedang berjalan, selesai, untuk melihat tugas yang sudah selesai, dan terlewat, untuk melihat tugas yang terlewat deadline. Lalu kita bisa menambahkan tugas di sini dengan mengisikan nama tugas, deskripsi, status, prioritas, subtugas, deadline, dan waktu. Lalu bisa juga ingatkan saya ini 1 jam sebelum deadline, 2 jam, dan sebagainya. Lalu kita juga bisa mengatur tugas berulang untuk perulangan harian, mingguan, atau bulanan. Lalu yang paling bawah ada kategori. Nah, disinilah fitur NLP itu bekerja. Jika pengguna malas untuk mengisi form yang terlalu panjang, pengguna tinggal mengetikkan dalam satu kalimat panjang untuk menambahkan tugas. Contohnya seperti ini. Di sini, sistem akan membaca kata besok untuk menentukan tanggal.
Lalu, sistem akan membaca kata penting untuk memasukkan tugas pada prioritas tinggi. Kita juga bisa menambahkan jam. Lalu, untuk menambahkan subtugas, kita tinggal mengetikkan substrip tugas. Lalu tinggal tulis saja subtugas yang ingin ditambahkan. Jika sudah, kita tinggal centang, lalu simpan. Tugas berhasil dibuat. Di sini kita bisa lihat subtugas berhasil ditambahkan, lalu tugas juga sudah masuk ke dalam prioritas tinggi. Jika dirasa sudah selesai, kita bisa tekan selesai di sini. Lalu otomatis tugas akan masuk dalam status selesai. Lalu, jika tugas sudah terlewat deadline, maka tugas akan masuk dalam status terlewat seperti ini. Halaman selanjutnya adalah kalender. Di sini adalah kalender interaktif. Kita bisa melihat tugas-tugas sesuai tanggal kita membuat tugas tersebut. Kita bisa juga menambahkan tugas pada tanggal tertentu. Kita juga bisa menambahkan tugas pada tanggal tersebut melalui tombol ini. Halaman selanjutnya adalah halaman profile. Di sini kita bisa menambahkan foto profil baru. Kita juga bisa mengubah nama lengkap dan email. Profil berhasil disimpan. Di bawahnya kita akan menjumpai pengaturan notifikasi. Di sini kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan notifikasi aplikasi. Kita juga bisa mengatur berapa hari sebelum deadline aplikasi akan melakukan push notifikasi. Lalu kita juga bisa mengatur waktu untuk pengiriman notifikasinya. Apakah di jam 7 pagi, jam 12 siang, atau jam 5 sore. Jika sudah, kita bisa simpan di sini. Atau kita juga bisa menguji notifikasinya terlebih dahulu. Di bawahnya, kita akan menjumpai kategori. Kita bisa menambah atau mengurangi kategori di sini. Contohnya, saya akan menghapus kategori organisasi. Lalu kita akan tambahkan kategori baru. Kita juga bisa memilih warna untuk kategori yang kita akan buat. Jika sudah, kita akan simpan kategori. Maka kategori baru sudah ditambahkan. Di sini kita bisa mengubah password. Kita tinggal masukkan password lama kita, lalu kita masukkan password baru. Lalu kita tinggal simpan password baru. Password berhasil diubah. Lalu kita juga bisa logout dari agendaku atau menghapus akun agendaku. Begitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.